Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Disimak baik-baik ya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe. Baik anak-anak, kita akan mempelajari pembelajaran 6. Diawali dengan ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Ulangi ya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Nah anak-anak, setelah tadi kita membaca teksnya, sekarang kita mencoba mengerjakan latihan yang ada di bawahnya ya, yaitu tuliskanlah tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarga. Tadi ada ayah, ada ibu, dan ada Benny. Coba kita sekarang isi tugas masing-masing. Ayah tugasnya, tugas dalam keluarga Benny tadi sebagai apa? Perannya sebagai kepala keluarga, mempunyai tugas untuk bekerja. Ya, kemudian ibu itu sebagai kepala rumah tangga. Ibu mempunyai tugas, kita ambil salah satu contohnya yaitu memasak misalnya ya, dan masih banyak lagi contoh tugas yang lainnya. Kemudian Benny tadi tugasnya apa? Tugasnya menyiram tanaman. Nah, nanti kalian bisa tambahkan contoh tugas yang lainnya. Misalnya tugas ayah itu selain bekerja di keluarga Benny itu apa? Terus ibu juga tugasnya selain memasak itu apa? Benny juga seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pembelajaran berikutnya yaitu ayo bercerita. Ceritakanlah pengalamanmu melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Nah, tugas yang ini kalian coba bercerita tentang pengalaman melakukan satu tugas. Pasti kalian mempunyai tugas masing-masing kan di rumahnya. Ya, lanjut ke kegiatan berikutnya yaitu ayo berlatih. Benny anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Benny yuk. Nah, sekarang kita mau membuat garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan. Contoh nih, nomor 1. Panjang sehelai daun rambutan 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Nomor 1 kita jadikan sebagai contoh ya.
Jadi begini caranya anak-anak. Pertama, kita lihat dulu daun rambutan yang pertama. Daun rambutan yang pertama itu panjangnya 8 cm. Berarti dari titik 0 ke 8. Ya, lompat 8 lompatan. Kemudian untuk daun rambutan yang kedua yaitu panjangnya 8 cm juga. Kita simpan di sini. Setelah itu kita lihat dari titik 0 ke titik daun rambutan yang kedua itu ada di titik berapa? Iya, dan ternyata ini adalah di titik 16. Untuk nomor 2, nomor 3, 4, 5 itu kalian kerjakan sendiri ya. Kegiatan berikutnya yaitu ayo membaca perawatan tanaman mangga. Nih, pohon mangga, gambar pohon mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Ini dia gambar buah mangganya. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Iya, itu tadi teksnya sudah kita baca. Kemudian tugas kita lihat kolomnya, hitung kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat, organik dan anorganik. Yang 9 kolom kira-kira apa? Diawali dengan huruf A. Berarti jawabannya adalah anorganik. Ya, nanti kalian bisa bikin yang lebih rapih lagi ya. Ini kan sekedar contoh. Nah, kita sudah mendapatkan 2 jawaban dari 2 pertanyaan mendatar dan menurun. Nah, kalian nanti untuk selanjutnya untuk nomor 3 sampai 10 jadi kalian yang ini teka-teki ini kalian kerjakan sendiri, dibuat garisnya, dibuat kolomnya, dirapihkan, terus kemudian kalian isi ya. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan wawancara. Ayo mencoba. Lakukanlah wawancara dengan seseorang yang memahami cara merawat tanaman, atau di sini yang tahu itu atau yang memberikan informasi itu disebut narasumber. Ya, ini. Pilihlah satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasinya tentang cara perawatannya.
Buatlah daftar pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber. Nah, untuk membuat daftar pertanyaan ini, patokannya adalah menggunakan kalimat adiksi Mbak. Kalimat tanya atau kata tanya ya. Kata tanya adiksi Mbak. A untuk apa, di untuk di mana, K untuk kapan, si untuk siapa, M untuk mengapa, dan ba untuk bagaimana. Sebagai contoh, di sini kita gunakan satu kata dulu yaitu apa. Misalnya di sini apa ya? Apa nama tanaman yang harus dirawat. Ini sebagai contoh ya, misalnya seperti ini. Ya, untuk nomor 2-nya kalian gunakan kata tanya yang lainnya. Tadi adik Simba berarti di mana, kapan, dan selanjutnya sampai 5 pertanyaan. Setelah kalian bisa atau setelah kalian membuat daftar pertanyaan ini, baru lakukanlah wawancaranya. Setelah itu baru kalian laporkan hasil wawancaramu di depan kelas ya. Bisa dibantu oleh orang tua nih untuk mengerjakan yang ini. Ya, mungkin sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.